نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terkadang hari ini kita merasa sombong, kita merasa angkuh. Kita lupa dengan Allah katakan wala tamshi fil ardi maruha. Janganlah engkau berdiri di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong, kata Allah. Kita sombong dengan harta dan jabatan kita. Kita sombong yang telah dititipkan kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbicara tentang kesombongan hari ini, kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling pintar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ditanya kepadamu berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, tetapi kepandaian itu tidak akan mampu dapat menghitung segala nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Hari ini manusia menciptakan teknologi yang sangat canggih, begitu hebatnya. Tetapi sayangnya teknologi itu sendiri pun tidak akan mampu dapat menandingi segala nikmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Maka dari itu, khatib mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian daripada itu, salawat beriring salam tidak lupa pula buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dimasukkan kepada golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, judul atau temanya ialah membentuk generasi qurrata a'yun. Membentuk generasi qurrata a'yun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita selaku orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak menginginkan mempunyai seorang anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada ibu dan bapaknya serta agamanya, maka tentunya ini adalah anak yang terus kita idam-idamkan selama ini. Anak adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela kita nantinya. Harta yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Harta yang sangat berharga daripada segala apa yang kita
harta itu bisa membawa kita di dalam suatu kegelapan, dan sebaliknya akan membawa kita sesuatu ke tempat yang lebih terang lagi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang qurratu a'yun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25 yang khotib bacakan di awal kalimat tadi, yang artinya adalah, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas berbicara tentang keturunan yang seperti apa yang kita inginkan, wahai saudara-saudaraku. Tentunya adalah keturunan yang benar-benar, keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dibalik daripada itu, kita selaku pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sesungguh laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dibalik daripada berbicara tentang masalah pemimpin, pemimpin itu adalah bukan hanya pemimpin di dalam antara suami dan istri, tetapi bagaimana menciptakan bahtera rumah tangga yang ideal, bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahagia, yang tentram, yang damai, sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin lil qaumi yatafakkarun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Adapun tanda-tanda kekuasaanku adalah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan agar hidup tentram, damai dan sejahtera. Lantas kita menjadi seorang pemimpin, wahai saudara-saudaraku. Apakah pemimpin yang benar-benar orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Karena ini adalah sangat pengaruh dalam kehidupan, menghidupkan bahtera rumah tangga yang telah kita jalani. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang orang-orang yang beriman, pemimpin yang bertakwa. Banyak hari ini saudara kita, mereka mengakui adalah mereka orang yang beriman. Amana yu'minu imanan. Sesungguhnya iman itu adalah bukan hanya di dalam hati sanubari saja. Lalu dalam hati sanubari harus diucapkan dengan perantara lisan. Apakah cukup dengan perantara lisan saja aku adalah orang yang beriman? Tetapi harus dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pemimpin yang benar-benar diminta oleh Allah, yaitu pemimpin yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, yang menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas seorang pemimpin dia harus berikhtiar atau berusaha bagaimana cara mendidik anak-anaknya, bagaimana cara mendidik istri tercintanya. Berbicara tentang seorang pendidik, seorang supir dalam bahtera rumah tangga, yang pertama ikhtiar membentuk generasi qurratu a'yun yang menyenangkan hati kita, yang mendamaikan hati kita. Yang pertama adalah memberikan keteladanan yang baik. Seseorang orang tua, seseorang ayah dan ibu harus memberikan keteladanan yang baik terhadap anak-anaknya. Bagaimana orang tuanya? Apabila orang tuanya yang benar-benar beriman dan bertakwa, insya Allah anak-anak yang akan mengikuti, karena dia memiliki yaitu keteladanan yang mulia yang ditujukan kepada anak-anak tercintanya. Apa yang dilakukan orang-orang tuanya, itulah yang dilakukan oleh anak-anaknya. Apa yang telah dikerjakan di dalam suatu rumah tangga, maka anak itu akan melihat, dia akan mengikut dan lain sebagainya, sehingga anaknya bisa lari daripada koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yaitu keteladanan
seorang ayah sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana ikhtiar kita selaku seorang pemimpin, yaitu memberikan asupan ilmu agama yang maksimal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam bagi amal. Ilmu apa? Ilmu agama terutama. Banyak hari ini, wahai saudara-saudaraku, kita berbangga bahwa anak kita sekolah teknologi yang sangat tinggi. Mereka pandai berbahasa Inggris, mereka pandai bidang matematika, teknologi dan lain sebagainya. Tetapi kita hanya sedikit berbangga bahwa anaknya yaitu untuk menghafal Al-Quran. Mereka mengkaji Al-Quran. Anak-anaknya masukkan di dalam pondok pesantren hanya sedikit para orang tua untuk berbangga anaknya menghafal Al-Quran untuk membantunya nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting adalah ilmu agama. Kita letakkan, kita isi dengan asupan gizi ilmu agama yang membawanya adalah dirinya kebahagiaan di akhirat kelak juga, bahagia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ikhtiar kita yang ketiga adalah dekatkan generasi dengan masjid. Lalu ketika kita sudah memberikan ilmu agamanya, sudah kita didik sebenar-benarnya di dalam rumah tangga, lantas selanjutnya adalah dekatkan mereka dengan masjid. Jangan kita salahkan mereka untuk berbising-bising di belakang, hanya saja kita bagaimana cara agar mereka tetap tenang dan tentram. Jangan melarang seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat meskipun mereka bermain di belakang sana. Tetapi berbanggalah mereka masih mau untuk masuk ke dalam masjid. Inilah generasi Qurrata A'yun. Inilah generasi ke depannya untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah kita harus menjadi seorang pemimpin agar anak-anaknya, para pendidiknya menjadi Qurrata A'yun, adalah mendoakan agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Semua yang sudah kita beri, lantas mari kita dekatkan diri kepada Allah. Kita doakan mereka, doa orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didoakan, keberkahan untuk anak tercintanya, keberkahan untuk agar hidup mereka yaitu diberikan keberkahan. Kaya pun hari ini tidak ada paling utama ketimbang keberkahan yang diberikan oleh Allah. Keberkahan dalam hidup atau umurnya, insya Allah mereka bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat diri dan orang lain. Insya Allah para generasi anak-anak kita nantinya adalah menjadi generasi Qurrata A'yun dan akan membela agama Allah Subhanahu wa taala dan akan membela kita pula di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita tekankan untuk memikirkan generasi yang akan datang, memikirkan yaitu anak-anak kita, tentunya anak-anak yang benar-benar membela agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum